Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ayyuhat tullab wa talibat sufah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud Al-Hibba, tashrafna biliqaikum fi hadhil fursah istimrar ad-dirasah ilmi tajwid. Qabla kulli syai' hayya nabtadi hadzal liqa bi du'a'i ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Fi hadhil fursah nuridu an nabhath an mas'alatil waqf wal ibtida'. Falnashra bi ibhas bil bahth an al-waqf. Al-waqf fil lughah al-qaf wal habs, wa fil istilah huwa qat'u sawt ala akhiril kalimatil qur'aniyah zamanan yasiran yatanaffas fihi al-qari adatan biniyati muwasalatil qira'ah la biniyatil i'rad anha. Faidatuhu sonun nas al-Qur'ani an batri kalimatin an jumlatiha fala tufidu maknan au tuhima ghairu maknal murad. Wa yanqasimul waqf ila thalathati aqsam. Al-ula al-waqf al-ittirari wa huwa al-waqf ala kalimatin bisababin daruratin dhiki nafsin au utasin au adzin anil qira'ah li ghalabatil buka au nisyan wa huwa jaizun. Wa yabtadi'ul qari' bil kalimatil mauquf 'alaiha au bima qablaha mimma yufidu maknan ma'ama ba'dahu. Athaniya al-waqf al-ikhtibari wa huwa al-waqf 'alal kalimah fi maqamit ta'lim aw al-ikhtibar li bayani hukmil kalimah al-mawquf 'alaiha wa hukmuhu hukm sabiqihi. Al-thalitha al-waqf
al-ikhtiyari wa wal waqf alladhi yakhtaruhul qari bimakhdi iradatihi wa yanqasimu al-waqf al-ikhtiyari ila arba'ati aqsamin al-ula al-waqf at-tam karir marah thaniyah al-ula al-waqf at-tam wal waqf ala kalamin tamin ala kalamin tamma ma'nahu walam yata'allaq bima ba'dahu wala lafdun ay min nahiyatil i'rab wala ma'nan ay min nahiyatil mawdu' al-mutahaddath anhu wa akthar ma yakun ala ru'usil ayy wa intihail qisasi al-Qur'ani kal waqf ala qouli ta'ala maliki yaumiddin wal ibtida bi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa kal waqf ala qouli ta'ala wa ulaika humul muflihun awala suratil Baqarah wal ibtida innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim wa kal waqf ala qaulihi ta'ala innal 'aqibata lil muttaqin wa hiya nihayah qissati Nuh fi surati Hud wal ibtida bi qaulihi ta'ala wa ila 'adin akhahum huda wa hukmuhu yuhsinul waqf alaih wa yuhsinul ibtida bima ba'dah hadha huwa qismul awal min al-waqf al-ikhtiyari thumma athani al-waqf kafi wa akid marrah thaniyah athani al-waqf kafi wa huwa al-waqf ala kalamin afada ma'nan wa yata'allaqu bima ba'dah ma'nan la lafdun ma'nan la lafdun kal waqf ala qawlihi ta'ala wa mimma razaqnahum yunfiqun al-ibtida bi walladzina yu'minuna bima unzila ilaik fahiya min tamamil hadith an sifatil muttaqin wa kal waqf ala
qawlihi ta'ala wa fi Musa idh arsalnahu ila fir'auna bisultanim mubin. Wal ibtida fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun. Fahiya min tamami qissati Musa fi surah Ad-Dhariyah al-ayah 39. Wa hukmuhu yuhsinu alaihi wa yuhsinu al-ibtida bima ba'dah. Al-thalis al-waqf al-hasan. Karir marah thaniyah. Al-thalith al-waqf al-hasan wa huwa al-waqf ala kalamin afada ma'nan walakinnahu yata'allaku bima ba'dahu lafdhun wa ma'nan. Lafdhun wa ma'nan walakinnahu yata'allaku bima ba'dahu lafdhun wa ma'nan. Kal waqf ala lafdil jalalah Allah min qawlihi alhamdulillah rabbil alamin min suratil Fatihah. Walhamdulillah fatir samawati wal ardh awwala surati Fatir. Wa hukmuhu jawazul waqf alaihi wala yubtada'u bima ba'dahu illa idza kana al-waqf al-hasan ala ra'sil ayah fayasihul ibtida' bima ba'dahu kal waqf ala qawli ta'ala kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Al-ayah 19 wa 200 min suratil Baqarah wal ibtida bi fid dunya wal akhirah. Ar-rabi'ah al-waqf al-qabih. Karir maratan thaniyah. Ar-rabi'ah al-waqf al-qabih wa huwa al-waqf ala kalamin lam yufid ma'nan au afada ghairu ma'nal murad kal waqaf ala ulaik min qawlihi ta'ala ala yazunnu ulaik annahum mab'utsun. Al-ayah ar-rabi'ah min suratil Ma'arij. Wakal waqaf ala ma atau ala harfi ma min qawlihi ta'ala ma qultu lahum illa ma nakif amartani bih. Wa akid hadil ayat
ma qultu lahum illa ma amartani bih. Al-ayah 17 wa mi'ah min suratil Maidah. Wa kal waqf 'alal ard atau ala kalimatil ard au bijanahai au ala kalimati bijanahai min qaulihi ta'ala wa ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum. Al-ayah 38 min suratil An'am. Wa kal waqaf ala kalimatis sholah min qauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Al-ayah 43 min suratin Nisa. Wa hukmuhu la yajuz al-waqf alaihi walal ibtida bima ba'dah. Mu'akid atau karir wa hukmuhu la yajuz al-waqf alaihi walal ibtida bima ba'dah. Hadha huwa al-bahath an al-waqf. Wa tashilan lakum sa ukti at-tarjamah min hadal bahas. Al-waqaf, pembahasan kita hari ini adalah soal waqaf. Waqaf menurut bahasa adalah mencegah dan menahan. Adapun secara istilah adalah memutus suara di akhir kalimat Quran dalam waktu sebentar untuk bernapas bagi orang yang sedang membaca Al-Quran, biasanya dengan niat untuk melanjutkan, bukan berniat untuk berpaling dari Al-Quran itu. Inilah pengertian wakaf. Seperti kalau misalnya kita membaca surah Al-An'am pada ayat yang pertama, misalnya, di situ ada wakaf, kita berhenti, bernapas sebentar. Maksudnya untuk melanjutkan, bukan untuk berpaling atau meninggalkan bacaan. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Kita berhenti pada kalimat an-nur ini untuk melanjutkan kalimat sesudahnya. Apa? Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kita ulang ya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kita berhenti pada kalimat an-nur, bernapas sebentar, kemudian kita lanjutkan pada kalimat yang sesudahnya. Nah, yang demikian ini namanya wakaf. Faidahnya atau gunanya adalah untuk menjaga isi atau pengertian Al-Quran agar tidak terputus kalimatnya, sehingga akan menghilangkan makna atau arti Al-Quran dan tidak disangka oleh orang yang mendengar arti selain yang dikehendaki. Jadi wakaf ini adalah untuk menjaga runtutnya pengertian Al-Quran, sehingga pengertiannya tidak hilang atau disangka oleh orang yang mendengar ada pengertian yang lain. Kita kembali pada surah Al-An'am tadi. Misalnya kita hentikan pada kalimat wa ja'ala dzulumat misalnya, kemudian wan nur kita lanjutkan setelah kita berhenti, nanti pengertiannya akan berbeda. Nah, sehingga perlu ada berhenti di kalimat an-nur. Kalau misalnya kita baca wa ja'ala zulumat wan nur tsummal ladzina kafaru dan seterusnya. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Orang yang mendengar pengertiannya akan beda. Ketika kita hentikan pada kalimat wa ja'ala dzulumat dan Allah menciptakan kegelapan, kita putus di situ. Nah, kita mulai dengan wan nuri tsummal ladzina kafaru. Seakan-akan kalimat an-nur ini putus hubungan dengan kalimat az-zulumat. Padahal maksud ayat tadi adalah Allah menjadikan kegelapan dan cahaya. Itulah faedah dari wakaf. Itu memang penting sekali ya wakaf ini. Nah, wakaf terbagi menjadi 3. Satu, wakaf al-ittirori, wakaf yang memang benar-benar diperlukan, ittiror. Kemudian yang kedua, wakaf ikhtibari, wakaf yang dilakukan pada waktu mengajar seseorang atau menguji seseorang. Nah, kemudian yang ketiga adalah wakaf ikhtiyari, wakaf yang merupakan pilihan. Jadi ada berapa tadi wakaf? Ada 3 ya. 1 wakaf ittirori,
dua waqaf ikhtibari, yang ketiga waqaf ikhtiyari. Waqaf ittirori adalah waqaf yang dikarenakan sebab-sebab yang memaksa seseorang harus atau mengharuskan seseorang harus berhenti, seperti tidak kuatnya nafas. Jadi ketika akan baca Al-Quran, ketika kita sedang baca Quran sampai di setengah kalimat, tengah ayat, kita tidak kuat, maka kita mesti berhenti. Atau mungkin karena kita bersin, maka kita mesti berhenti di situ. Atau karena memang tidak mampu untuk melanjutkan, karena menangis atau karena lupa dan lain sebagainya, itu boleh. Kemudian orang yang membaca Quran ketika waqaf karena hal-hal yang mengharuskan dia harus berhenti, maka dia mengulangi pada kalimat yang dia hentikan atau dengan kalimat yang sebelumnya, sehingga artinya tetap utuh. Misalnya kita baca kalimat yang panjang, kemudian kita tidak kuat untuk melanjutkan. Kami contohkan pada surah Al-Furqan ayat yang ke-18 misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka ma yanbaghi lana an nattakhidha min dunik. Ini kami tidak kuat untuk melanjutkannya dengan kalimat min aulia. Maka kami terpaksa berhenti pada kalimat min dunik. Kami ketika akan melanjutkan, saya ulangi dari kalimat min dunik atau an-nattakhidha. An nattakhidha min dunika min awliya'a walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasudzik wa kanu qauman bura. Tadi kalimat min dunik kami potong di situ pada kalimat min dunik ayat tadi. Itulah namanya waqaf ittirori. Kalau waqaf ikhtibari atau waqaf ikhtibari adalah karena kami menguji seseorang di dalam belajar untuk melanjutkan kalimat yang sesudahnya. Misalnya pada surah Al-Qasas, kami akan menguji anak atau orang yang belajar Al-Quran tentang hafalan atau bacaan. Pada ayat ke-19 misalnya, ayatnya ini agak panjang. Coba dengarkan kata saya pada anak yang akan saya uji tes hafalannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma an arada an yabtisha billadhi. Lanjutkan. Saya berhenti di situ untuk menguji apa kelanjutan dari kalimat setelah billadhi. Maka anak yang saya tes tadi akan mengulang lagi.
falamma arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahuma qala ya Musa ila akhiril ayat. Inilah waqaf ikhtibari. Kemudian waqaf ikhtiyari. Waqaf atau berhenti karena pilihan kita. Sebetulnya kita masih mampu untuk melanjutkan, tapi karena kita ingin berhenti di situ, ya kita berhenti di situ. Nah, setelah itu akan kita lanjutkan dengan kalimat yang sesudahnya. Ya, inilah kalimat waqaf ikhtiyari. Nah, sebaiknya ketika waqaf ikhtiyari ini mengikuti waqaf, tanda-tanda waqaf yang ada di dalam mushaf yang kita baca. Misalnya pada surah Al-Qasas ayat yang ke-16. Di sini ada waqaf to mutlak, ya. Artinya sebaiknya berhenti pada kata faghfarolah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-Qasas surah yang ke-28. Pada mushaf yang sedang kami hadapi, ada kalimat, ada tanda waqaf to pada faghfarolah. Surah yang ke-28 ayat yang ke-16. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Nah, demikian waqaf ikhtiyari. Nah, kemudian waqaf ikhtiyari itu terbagi menjadi 4. Satu waqaf tam, yaitu berhenti pada kalimat yang sudah sempurna maknanya. Dan kalimat tadi tidak terkait dengan kalimat yang sesudahnya, baik lafadznya maupun artinya. Misalnya kita berhenti pada Maliki yaumiddin, sempurna sudah. Kita mulai dengan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu. Atau pada surah Al-Baqarah, awal surah Al-Baqarah, wa ulaika humul muflihun. Berhenti di situ, kita mulai innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Ini a'anzartahum ini ittirari karena saya tidak kuat bernapas. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, ini ikhtiyari. Kemudian waqaf kafi, yaitu berhenti pada kalimat yang sudah sempurna artinya, tetapi mempunyai hubungan dengan kalimat sesudahnya, baik pada artinya saja, tetapi tidak pada lafadznya. Misalnya kita berhenti tentang pada kalimat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian kita mulai walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Unzila ilaik ini waqaf
ikhtibari. Adapun karena saya lagi mengajar ya, harus saya hentikan untuk menyingkat waktu. Kami hentikan pada bima unzilaik. Tetapi pada waqaf wa mimma razaqnahum yunfikun, kemudian kami mulai dengan walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ini adalah waqaf kafi. Karena kalimat yunfikun itu menunjukkan, membicarakan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun dan walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Atau pada surah Az-Zariyat yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Berhenti, tapi masih ada kelanjutannya karena satu rangkaian kisah. Dimulai dengan fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun. Hukumnya wakaf pada kedua macam wakaf tadi, yaitu wakaf tam dan wakaf kafi adalah bagus. Kita berhenti pada kalimat-kalimat yang ada tandanya wakaf. Kemudian setelah itu bagus apabila kita memulai dengan kalimat yang sesudahnya. Kemudian wakaf hasan, yaitu wakaf pada suatu kalimat yang artinya sudah sempurna, tetapi dia memiliki hubungan atau kaitan yang erat lafadznya dan maknanya. Sekali lagi, hubungannya adalah lafadz dan makna. Seperti kita mewakafkan Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan dengan Rabbil Alamin. Nah, kalimat Rabbil Alamin ini masih ada hubungannya dengan lillah, baik lafadz maupun makna. Di surah Fatihah ya, sudah tentu itu. Nah, kemudian Alhamdulillah Fatiris samawati wal ard. Di awal surah Fatir, kata Fatir, Fatiris samawat masih memiliki hubungan yang erat dengan Allah, dengan lillah, baik maknan maupun lafadz, baik lafadz maupun maknan. Nah, hukum pada wakaf yang demikian ini boleh wakaf pada kalimat lillah, tetapi tidak boleh kita mengulang maksud kami tidak boleh memulai dengan kalimat yang sesudahnya, kecuali apabila pada ujung kalimat maka boleh kita memulai pada kalimat dengan ayat atau kalimat yang sesudahnya. Jadi misalnya kita wakaf Alhamdulillah Rabbil Alamin, tidak boleh melanjutkannya di situ. Ya, harus kita ulang lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Fatiris samawati wal ard. Tidak boleh. Kita harus ulang lagi
Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Kecuali kalau di ujung kalimat. Misalnya pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-219. Nah, misalnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Sebetulnya itu kalimat yang sesudahnya masih mempunyai hubungan yang sangat erat. Apa kalimat sudahnya? Fid dunya wal akhirah. Jadi kalau kita baca kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Berhenti. Wakofnya di fid dunya wal akhirah. Tetapi boleh kita berhenti pada pada la'allakum tatafakkarun, walaupun kalimat sesudahnya masih mempunyai hubungan yang erat dengan yang tadi kita hentikan, la'allakum tatafakkarun, baik dari segi lafadznya maupun maknanya. Fid dunya wal akhirah, agar kalian semuanya itu berpikir di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian waqaf qabih, artinya waqaf yang jelek, yang buruk, yaitu waqaf pada soal kalimat yang dapat menghilangkan arti atau dapat dimengerti atau dapat disalahpahami artinya dapat dipahami artinya karena kita berhenti di kalimat tadi. Misalnya pada surah Al-Ma'arij, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Nah, kita berhenti begini. Ala yazunnu ulaik annahum mab'utsun. Ini namanya waqaf qabih. Qabih itu artinya jelek. Atau pada surah Al-Maidah, tadi Al-Ma'arij ayat yang keempat. Nah, pada surah Al-Maidah, surah Al-Maidah betul, ayat yang ke-117, kita berhenti begini. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Nah, tidak diperbolehkan kita berhenti pada kalimat ma amarta, pada kalimat ma kemudian amartani bihi, karena nanti kalau yang tahu maksudnya itu akan menghilangkan makna. Nah, surah Al-Maidah yang tadi kita baca, sebetulnya kalau kita baca secara sempurna ini agak panjang ya. Dapat kita buat contoh ya sekali lagi. Nah, walaupun tidak kami baca seluruhnya, saya baca nanti pada waqaf, di mana saya waqafkan di situ waqaf ikhtiyari.
Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Nah, di sini nih ikhtiarnya. Nah, kemudian kita apa begini? Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Kita berhenti pada kalimat ma. Nah, atau pada surah Al-An'am ayat yang ke 38. Nah, kalimat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atau ayat yang ke-38. Wa ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Amsalukum ikhtiari. Nah, kita berhenti pada kalimat fil ard. Ingat, dot bukan qalqalah. Jadi ketika kita berhenti tidak boleh wal ardu, salah. Ya, wal ard. Ditahan lidahnya di balik gigi, wal ard. Jadi kita berhenti pada kalimat fil ard, atau tadi berhenti pada kalimat janahai, wala ta'iri yatiru bijanahai, atau pada surah An-Nisa kita berhenti pada kalimat as-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, pada kalimat-kalimat yang tadi saya buat contoh, itu namanya wakaf kopih. Hukumnya tidak boleh kita berhenti di situ, dan juga tidak boleh memulai pada kalimat yang sesudahnya. Oleh karena itu, kalimat kita mulai dari awal tadi, ala yazunnu ulaik, tidak boleh. Harus kita baca ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Itu di surah Al-Ma'arij. Kemudian pada surah Al-Maidah, ma qultu lahum illa ma, tidak boleh. Harus kita lanjutkan. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Nanti kita lanjutkan, kita ulang pada kalimat amartani bih atau illa ma amartani bih. Kemudian yang pada surah Al-An'am ayat yang 38, wa ma min dabbatin fil ard, tidak boleh ya. Harus kita baca wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iru yatiru bijanahihi, tidak boleh. Kita baca wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Kemudian pada surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah,
tidak boleh. Ya, harus kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Karena kalau kita hentikan pada as-shalah, ada pengertiannya berbeda. La taqrabus shalah, jangan kamu mendekati salat. Padahal disebutkan sebetulnya Allah menghendaki jangan kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Naam, ilaula naktafi al-hadath an mas'alatil waqf. Fa insyaallah sanabda atau sanabhas al-ibtida ba'da hadal bahas insyaallah fi al-waqt al-akhir. Naam, lahuna syukron ala husni ihtimamikum. Fahya nakhtatim hadal liqa bidu'ai kafaratil majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron ala ihtimamikum wa afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.